Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofilsa Salbila dari kelas R003 dengan NIM C1 B021195 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dengan gelar SE MSI. Materi yang pertama yaitu konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Tujuan dari penulisan jurnal penyesuaian yaitu untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Adapun contoh hal-hal yang perlu disesuaikan dalam jurnal penyesuaian, yang pertama, kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. Yang kedua, kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang perlu disesuaikan dalam ayat jurnal penyesuaian. Adapun fungsi jurnal penyesuaian yaitu untuk menentukan akun nominal atau akun pendapatan beserta bebannya selama suatu periode serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dari akun tersebut. Yang kedua, untuk memperkirakan nominal atau pendapatan serta bebannya yang sebenarnya dalam suatu periode yang dimaksud. Yang ketiga, untuk menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar nantinya akhir periode sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akun memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Yang keempat, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real atau harta, kewajiban, dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Materi yang kedua yaitu neraca saldo. Neraca saldo atau worksheet merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan selama satu periode. Penyusunan neraca saldo ini berperan penting bagi perusahaan karena akan memudahkan dalam rekap data sebelum dilakukan penyesuaian. Neraca lajur merupakan komponen yang digunakan untuk memeriksa buku besar setelah mengalami penyesuaian. Terdapat tujuan dari penyusunan neraca lajur yaitu yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Yang keempat, memperkiraan hal yang mungkin akan terjadi. Terdapat fungsi neraca lajur. Yang pertama, digunakan untuk meringkas data. Yang kedua, mengevaluasikan transaksi yang ada. Yang ketiga, sarana menyusun laporan. Yang keempat, prosedur perusahaan yang kreditabel. Yang kelima, melihat kegiatan harian perusahaan. Adapun cara membuat neraca lajur yang pertama, satu, membuat format neraca. Yang kedua, mengisi nomor akun dan nama akun. Yang ketiga, mengisi kolom jurnal penyesuaian. Yang keempat, menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima, mengisi kolom neraca dan laba rugi. Baiklah, materi yang terakhir yaitu jurnal penutup perusahaan jasa. Pengertian jurnal penutup adalah area jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara. Jurnal penutup melibatkan pemindahan saldo akun-akun pendapatan dan beban modal melalui ikhtisar, laba rugi, dan pemindahan saldo akun prive ke akun modal. Adapun fungsi jurnal penutup yang pertama, dapat menghitung dari jumlah laba rugi melalui akun pendapatan dan beban. Yang kedua, menutup akun saldo sementara menjadi nol, berguna untuk mencatat ke dalam akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. Yang ketiga, dapat menghitung dan mencatat akun modal akhir periode. Adapun akun-akun dalam jurnal penutup yang pertama, akun pendapatan, kedua akun beban, ketiga akun ikhtisar laba atau rugi, yang keempat akun prive.
Baiklah, adapun cara membuat jurnal penutup perusahaan jasa, yang pertama, akun pendapatan. Yang kedua, akun biaya. Yang ketiga, akun prive. Yang keempat, akun ikhtisar laba dan rugi. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.